Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafika Majid. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Doaku masih sama ya seperti di video-video aku sebelumnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi. Nah, ini tuh aku lagi beres-beres dapur ya teman-teman. By the way, dapur aku tuh lagi kotor banget, berantakan gitu. Nah, ini untuk video kali ini aku mau beres-beres dapur aku ya. Soalnya tadi tuh pas aku habis masak itu aku nggak langsung bersihin gitu. Soalnya aku tuh tadi pergi gitu ya. Jadi kayak buru-buru gitu. Nah, ini pas aku udah nyampe rumah ini aku langsung bersih-bersih ya, bersih-bersih dapur, nyuci-nyuci piring, semuanya pokoknya mau aku bersihin. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah bersedia klik video aku ini. Semoga nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan bisa subscribe channel aku ya. Dan jika berkenan lagi teman-teman bisa aktifin ya lonceng notifikasinya, biar nanti kalau misalkan aku upload video terbaru, kalian gak ketinggalan kayak gitu ya. Oke, ini lanjut aja. Aku tuh mulai ngebersihin ini, cuci piring, cuci wajan. Tadi pagi itu aku riweuh banget ya teman-teman ya. Habis masak itu aku nggak langsung ngebersihin gitu. Soalnya aku nganterin anak aku sekolah. Kebetulan lagi masuk pagi gitu ya, masuk jam tujuan gitu. Jadi belum sempet. Nah, ini tuh habis nganterin si kakak, lanjut deh baru bisa gitu ya ngeberesin dapur, cuci-cuci piring. Terus ini aku tuh ceritanya mau ngelap-ngelap semua sudut-sudut bagian dapur ya teman-teman, karena beberapa hari terakhir itu kan sering banget hujan gitu ya. Bahkan kemarin itu hampir seharian gitu, dari subuh sampai malam itu gerimis terus. Jadi apa ya, kayak bukan tampias ya, dapur aku itu kan belum di plafon gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada rontokan-rontokan semen gitu dari atas. Makanya ini aku bersihin ya teman-teman ya. Kemarin tuh belum sempet gitu, paling aku lap-lap di bagian pinggirnya aja yang kelihatan. Nah, sekarang aku tuh mau ngelap sampai ke dalam-dalamnya gitu ya, mau aku cuci-cuciin. Nah, ini juga untuk alas minyak tadi itu, tempat minyak juga aku cuciin. Nah, ini aku ngebersihin untuk sinknya juga. Pokoknya bagian meja itu aku lap. Untuk ngelapnya sendiri aku tuh pakai lap basah ya teman-teman. Oke, lanjut. Karena tadi itu di rak peniris ini ya, cucian aku ini tuh kotor aku lihat. Jadi ini sekalian aja aku bersihin, mau aku sikat-sikat kayak gitu. Nah, untuk rak penirisnya ini sendiri tuh kemarin aku beli, harganya murah meriah ya teman-teman. Harganya itu sekitar 5 ribuan gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen juga samaan kayak punya aku, nanti untuk link pembeliannya aku taruh ya di description box paling atas. Nah, ini aku cucinya gampang banget, disikat aja. Terus nanti bakal aku pasangin lagi, langsung aku pasang aja ya. Tapi sebelumnya ini aku mau ngebersihin dulu untuk dinding yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Itu udah kayak kotor gitu. Nah, ini aku pasang lagi kayak gini, gampang banget. Nah, dia tuh ada kayak perekatnya gitu ya teman-teman. Terus ini untuk spons-spons juga aku cuciin biar bersih. Nah, ini kayak gini ya teman-teman kalau udah dipasang lagi. Alhamdulillah untuk di sudut bagian sini udah selesai. Lanjut aku tuh mau ngebersihin yang di sudut satunya lagi. Nah, untuk dinding meja dapurnya ini juga mau aku bersihin ya teman-teman, mau aku elap dulu. Pokoknya nih mau aku bersihin semua dari atas, dari dinding-dinding nyampe meja, nyampe kompornya juga. Dan untuk ngelap-ngelapnya sendiri aku pakai lap basah. Ini aku tuh tadi semprotin air kayak gitu ya biar lebih cepat bersihnya. Nah, oke, untuk di bagian sini juga sama, semuanya bakal aku bersihin, bakal aku lap. By the way, di tempat teman-teman gimana nih? Masih sering hujan atau enggak? Kalau di tempat aku di sini tuh udah mulai sering banget ya teman-teman hujan, hampir setiap hari itu hujan. Nah, kemarin juga aku tuh sempet ngelihat berita gitu ya di TV, di beberapa daerah itu mengalami banjir gitu ya teman-teman, musibah banjir. Salah satunya itu yang kemarin di Cilegon, terus juga ada juga yang di Demak, Gerobokan tuh Masya Allah banjirnya gede banget sampai jalannya tuh nggak bisa dilewatin ya. Semoga aja banjirnya segera surut, dan buat yang terdampak banjir semoga dikasih kesabaran. Semoga aja banjir segera berlalu dan bisa beraktivitas ya seperti biasanya. Nah, ini balik lagi ke video setelah aku tuh ngebersihin dinding dapur, dinding meja dapur. Nah, ini lanjut aku tuh mau ngebersihin rak
bumbu aku ya teman-teman. Nah ini tuh gampang banget ngebersihinnya. Ini tuh cukup aku elap aja pakai elap yang aku kasih sedikit air gitu ya, tapi nggak basah-basah banget. Nah kalau hujan itu kayak gini ya teman-teman ya, dapur aku tuh cepet banget kotor, apalagi kalau misalkan hujannya tuh kayak ada angin gitu, karena kayak ada semen-semen gitu ya dari atas itu pada berjatuhan gitu, pada rontok. Makanya kalau misalkan musim hujan itu dapur harus sering-sering dibersihin ya teman-teman. Nah ini udah selesai semua aku ngebersihin untuk keraknya. Lanjut aku ngebersihin untuk toples-toples ya teman-teman, tempat bumbunya. Nah ini aku cukup lap-lap aja. Sebenarnya sih aku udah sering gitu ya ngelapin ya. Biasanya sih sambil masak itu aku sambil bersih-bersih. Nah tapi ini aku bersihin lagi. Oh iya, ini aku sempat ganti elap karena elap yang tadi tuh udah kotor gitu. Dan aku tuh pakai elap microfiber kayak gini ya teman-teman. Kemarin itu aku baru beli. Jujur aja aku tuh baru beli gitu ya teman-teman, elap yang kayak gini. Biasanya tuh aku pakai baju yang udah nggak kepake gitu, kain-kain bekas. Nah ternyata pakai ini tuh lebih enak kayak gitu ya, dan bisa dicuci berkali-kali kayak gitu. Biasanya kalau misalkan aku pakai kayak kain bekas gitu, aku tuh males nyucinya gitu loh teman-teman, langsung aku buang aja. Nah aku tuh nggak tahu kemana aja gitu ya aku selama ini, kok aku tuh baru kenal lap microfiber kayak gini. Itu pun karena kemarin itu aku ada CO barang gitu ya teman-teman, terus aku lihat lap ini tuh murah gitu, harganya cuma 2000-an aja. Ya udah kemarin tuh aku beli tapi cuma 2 aja, pengen nyoba kayak gitu ya, beneran kayak nyerep nggak. Ternyata tuh beneran ya teman-teman, tuh enak banget dipakainya buat lap-lap kayak gitu. Nah ini aku mulai beresin untuk perbumbuan aku yang udah berantakan. Ini aku mau misahin untuk terasi dan juga asam jawa, itu mau aku pisahin ya teman-teman. Mau aku wadahin di satu tempat gitu biar nggak untel-untelan gitu ya. Nah ini juga mau aku sortir-sortir gitu buat bumbu-bumbunya. Terus aku juga mau cuci untuk tempat bumbunya juga ya teman-teman. Nah kayak gini. Untuk bumbu-bumbu yang nggak ada di toples, nggak aku taruh toples, biasanya tuh aku taruh aja kayak gitu di kemasannya, kayak kunyit, terus juga ada lada kayak gitu, nggak di wadah ya teman-teman. Aku biarin aja kayak gini. Nah ini aku mulai tata ulang. Tadi tuh wadahnya udah aku cuci, langsung aku elap gitu biar bisa dipakai. Terus kayak gini-gini nih ya, biasanya kalau misalkan ke warung itu ada kembalian 1000 atau 2000, biasanya tuh aku mintain kayak bumbu-bumbu ya, kayak entah itu kaldu ayam atau bumbu apa. Nah ini kayak gini juga itu ada kembalian 1000, aku mintain masako atau lada kayak gitu. Nah kayak gini ya teman-teman, aku susun lagi. Dan ini untuk tepung serbaguna juga aku cuma karetin aja. Ini tuh tepung aku beli bulan lalu dan masih ada gitu ya, karena emang jarang banget aku tuh bikin yang tepung-tepung crispy gitu, ayam crispy. Karena biasanya kalau misalkan ayam crispy gitu aku jarang ya bikin sendiri, biasanya itu beli aja. Lebih enak gitu ya kalau beli, nggak tahu kenapa rasanya tuh lebih crispy, lebih gurih gitu. Beda banget kalau misalkan aku bikin sendiri, atau mungkin aku tuh belum bisa ya cara bikinnya. Makanya untuk ayam crispy gitu aku mending kayak beli aja gitu. Nah ini alhamdulillah untuk rak bumbu udah selesai. Lanjut aku mau ngebersihin untuk kompornya. Nah kompor aku tuh udah kotor banget teman-teman, udah berminyak. Dan jangan salah fokus ya sama kompor aku yang di sebelah itu, di depan tungku itu kayak bolong. Nah ini tuh apa namanya, pas waktu pertama-pertama make itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, yang di tungku di sebelah sini tuh apinya gede banget. Dan waktu itu tuh nggak aku kecilin gitu, taunya malah kebakar gitu ya, sampai kompornya gitu dan sampai bolong kayak gitu. Awalnya sih bolongnya tuh kecil gitu ya, lama-lama tuh kayak gede gitu, dan jadinya kayak gitu sih ya. Kayak burik gitu, padahal ini kompornya belum terlalu lama ya. Tadi tuh aku sempet ngelapin kompornya pakai elap gitu, pakai elap terus aku semprot air gitu, tapi kayaknya kurang mantep gitu loh teman-teman, kurang bersih, masih kayak berminyak gitu, berlemak-lemak gitu, dan nggak keset. Makanya tadi tuh aku cuci lagi, itu tuh pakai apa ya namanya ya, pakai spons gitu, sama aku pakein cairan pencuci piring Mama Lemon. Nah ini pas udah aku cuci pakai cairan pencuci piring, aku lap pakai lap kering, pakai lap microfiber tadi. Tuh hasilnya tuh lebih enakan gitu ya, lebih keset, lebih kinclong, terus juga nggak berminyak lagi. Terus ini aku ngebersihin juga untuk area bawahnya, area bawah kompor, terus sama meja kompornya juga. Nah untuk bagian di yang mepet kompor ini ya, ini juga kotor banget nih, ada kayak bekas-bekas minyak gitu, cipratan-cipratan pas waktu masak.
Ini juga mau langsung aku bersihin aja, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Karena tahu sendiri ya teman-teman ya, apalagi aku yang punya dua anak kecil gitu, agak susah gitu ya ngebagi waktu buat bersih-bersih, apalagi sambil bikin konten kayak gini. Pokoknya sesempatnya gitu ya. Kalau misalkan sempot ya dibersihin, kalau enggak ya udah dibersihin tipis-tipis aja. Pokoknya teman-teman tahu lah ya, kalau misalkan punya dua anak kecil, terus juga bikin konten kayak gini, pasti kadang itu bingung gitu ya bagi waktunya. Nah ini tuh aku juga ngebersihinnya agak cepet-cepet ya teman-teman, karena abis ini aku tuh mau jemput kakak Panji gitu. Karena kalau misalkan berangkat pagi itu pulangnya jam setengah 10, nggak lama ya. Makanya ini aku cepet aja. Terus ini untuk tungku kompornya ini juga tadi aku tuh bersihin. Aku cuci pakai sabun tapi nggak aku tirisin, mau aku langsung lap aja, lap kering gitu sampai kering, nanti bakal langsung aku pasangin lagi biar nggak numpuk-numpuk gitu ya di wastafel aku. Nah ini kayak gini aja ya teman-teman ngebersihinnya. Tadi tuh aku pakai 2 lap gitu, satunya lagi lapnya tuh udah basah. Nah ini udah selesai kering gitu, langsung aku pasang kayak gini. Nah oke, ini udah selesai semua untuk bersih-bersih di area meja kompornya. Ini aku lap lagi biar tambah bersih. Alhamdulillah udah selesai semua untuk ngebersihin di area sini, area dapur aku. Ya meskipun nantinya tuh bakal kotor lagi kalau misalkan dipakai masak, tapi seenggaknya nggak kotor-kotor banget. Ya wajar aja ya misalkan dapur itu kotor karena emang dipakai gitu ya, dipakai masak. Bukan dapur pajangan, bahkan dapur pajangan pun bisa kotor ya teman-teman ya, kalau misalkan nggak dipakai, nggak dibersihin. Oke lanjut, ini aku ngebersihin untuk rak piring. Nah ini tuh rak piring jadul aku ya teman-teman. Aku tuh niatnya pengen makeover gitu ya untuk rak piring ini, pengen aku kasih stiker gitu. Tapi entah nggak tahu kapan, ini tuh baru wacana gitu. Pengennya tuh di stiker gitu ya biar nggak kelihatan dari luar, terus juga apa ya namanya, pengen ngerubah suasana gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan ada dana dan juga niatnya ya teman-teman. Nah karena rak piring aku tuh dalamnya udah penuh banget, penuh sama barang-barang, sama piring-piring gitu, terus juga ada kayak stok-stok bulanan gitu kan masuk situ semua. Jadi ada beberapa barang yang aku keluarin gitu, kayak termos. Nah termos itu sendiri tuh udah nggak aku pakai gitu ya teman-teman, padahal masih baru. Karena aku tuh lebih suka kalau misalkan bikin teh, kopi atau apa tuh bikin airnya masak gitu ya, masak dadakan gitu, nggak nyetok di termos, kayaknya kurang mantep gitu. Kalau menurut aku kayaknya tuh kalau misalkan bikin minuman panas itu lebih mantep kalau dari air yang bener-bener yang masih mendidih gitu. Kalau aku kayak gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, tadi tuh aku nyapu, terus juga yang terakhir ini aku mau nyuci lap. Untuk nyuci lapnya sendiri itu aku pakai cairan pencuci piring ya teman-teman, aku pakai Mama Lemon aja. Ini menurut aku lebih bersih gitu ya, lebih bersih, lebih keset. Nah ini untuk lapnya sendiri tuh kecil-kecil, tadi aku pakai ada sekitar 4 gitu. Dan aku nyucinya juga di sini di wastafel cuci piring aja. Nah kayak gini aku gantungin, aku cuci kayak gini di sini. Nanti kalau udah selesai semua, baru deh aku pindah dan jemur di luar. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga aja video aku ini ada manfaatnya. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga share video aku. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.